Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di hari yang kedua. Kemarin hari Ahad, hari pertama di Ashri Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini hari Senin, merupakan hari yang kedua yang kita berada di kedua dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana kata Rasulullah SAW bahwa amalan yang dikerjakan pada hari-hari 10 hari pertama, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan amalan-amalan, amal soleh, ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu ahabbu ila Allah min 'ashri Dzulhijjah. Kata Nabi dalam hadis sahih bahwa beliau berkata untuk memberikan semangat buat kita semua, tidak ada hari-hari yang amal saleh dikerjakan pada hari-hari itu melainkan adalah amal saleh itu, ibadah itu adalah merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngajinya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini, salatnya kita, sedekahnya kita, silaturahminya kita, dan semua amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ahabbu ilallah, adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amalan yang paling dicintai oleh Allah kita lakukan, maka insyaallah apa yang menjadi hajat dan keinginan kita, maksud-maksud kita, urusan-urusan kita di dunia dan akhirat dikabul dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kita membaca daripada pembacaan kitab, kita baca daripada Sayyidul Istighfar, kemudian kita baca kalimat taradhi, dan kita baca nanti kalimat alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى ينظر إلى عباده يوم عرفة فلا يدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا غفر له. فقلت لابن عمر للناس جميعا أم لأهل عرفة؟ فقال بل للناس جميعا. وأخبرنا هبة الله قال أنبأنا مكابر ابن الجحش المازني بالبصرة بإسناده عن أبي الزبير
An Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaum Arafah yanzilu Allah ta'ala ila sama'id dunya wa yubahi bil haji al malaikah fayaqulu lahum azza wa jalla ya malaikati unzuru ila ibadi ja'uni syu'athan ghubran yarjuna rahmati wa yakhafuna adabi fa haqqun 'alal muzawwar ay yukrima zairah wa haqqun 'alal mudhif ay yukrima dhaifah asyhadu anni qad ghafartu lahum wa ja'altu qarahum dukhulal jannah ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin hadirat sekalian, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan 10 hari yang luar biasa di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang kemuliaan daripada 10 hari pertama ini dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr ila akhir surah. Dalam surah Al-Fajr Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama bersumpah dengan menyebutkan fajar. Fajar disebutkan oleh ulama adalah satu keadaan yang di situ bersinar, memancarnya nur di langit. Itulah yang dikatakan fajar shadiq yang menjadi tanda masuknya waktu subuh. Namun yang dimaksud di dalam fajar di sini, kata sebagian dan bahkan jumhur mufassirin, kebanyakan daripada ahli tafsir, ketika mentafsirkan daripada arti firman Allah wal fajri. Apa yang dimaksud dengan wal fajri? Wal fajr, demi waktu fajar. Yang dimaksud waktu fajar di sini adalah ay fajri yaumi Arafah, yaitu fajar hari Arafah. Kapan hari Arafah? Itulah nanti insyaallah tanggal 9 Dzulhijjah. Bertepatan nanti insya Allah juga jatuh pada hari Senin besok, ya, hari Senin besok 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Insya Allah kita ngaji kagak nih? Puasa jelas, ya. Nah, kita berpuasa sebagai puasa Arafah. Kemudian insya Allah kita mengaji ya sedikit dah, ya. Apalagi itu hari yang istimewa, hari yang mulia, ya, kita isi duduk di majelis ilmu biar kata cuman 2 jam gitu. Kebanyakan ya, setengah jam aja dah. Insyaallah habis itu boleh dah ke pasar Lenteng yang beli tupat, beli lape dan santan, ya boleh dah, ya insyaallah. Untuk menambah berkah hari kita di hari Arafah itu. Nah, jadi yang dimaksud hari Arafah atau fajar di dalam ayat ini adalah fajar hari Arafah. Kenapa tadi? Karena kata Rasulullah SAW juga ketika menjelaskan daripada kemuliaan hari Arafah, afdalu ayyamis sanati yaumu Arafah. Paling afdalnya hari dalam 1 tahun. Setahun 360 hari. Dari 360 hari, setiap tahun ada 1 hari, kata Nabi. Yang paling utama itu hari-hari yang paling afdal, itulah hari Arafah. Ya. Nanti kita berpuasa, ya. Tadi kata Ustaz Amir kita puasa karena itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW yang disebut dengan puasa Arafah. Puasa Arafah kata Nabi yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah adalah fadilahnya, keistimewaannya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu puasa Arafah. Setahun yang lalu dengan sebab puasa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang akan datang juga udah siap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahun nih orang ngerjain puasa Arafah. Kemarin dikerjain, besok insya Allah dipuasa lagi. Berarti depan belakang tuh dosanya udah habis semua. Maka kata ulama ketika menjelaskan hadis ini dalam pengertiannya berarti orang yang meninggal dalam masa waktu di pertengahan itu antara waktu Arafah yang dulu yang kemarin sama Arafah yang besok dikerjain besok tuh, ya, di puasa Arafah.
maka orang itu dipastikan ketika matinya dalam keadaan masih muslim, maka bersihlah dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminannya tadi, dosa yang kemarin sudah dihapus, setahun yang lalu dihapus, dosa yang setahun yang akan datang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini luar biasa, Pak, tentang kemuliaan hari Arafah. Dan bahwa hari Arafah itu bukan istimewa bagi orang yang haji saja, yang mereka saat itu wukuf di tanah Arafah. Memang kelebihan mereka, Allah berikan mereka bisa wukuf di tanah yang mulia. Tetapi secara umum kemuliaan hari Arafah Allah berikan bagi semua manusia, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang di tanah Arafah ataupun yang di rumah, di kampungnya, di negaranya masing-masing. Mana dalilnya? Ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yanzuru ila ibadihi yawma Arafah. Karena waktu kita masuk malam Arafah, ya hari Arafah, dari malamnya kita udah siap-siap tuh, malam, berarti malam Senin besok. Ya. Nih kata Nabi apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yanzuru ila ibadihi yawma Arafah. Pada hari Arafah Allah memandang dan melihat semua hamba-hambanya. Allah lihat semua itu hamba-hambanya, dipandangin sama Allah Subhanahu wa taala. Makna yanzuru di sini ay bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayangnya. Ngelihatnya ngelihat sayang. Ngelihatnya Allah melihat memberikan kasih sayangnya. Maka insya Allah orang yang dipandang oleh Allah dalam pandangan, dalam arti hadis ini, orang itu akan mendapatkan banyak rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kasih sayang Allah apa sih? Sehat. Ini kan lagi musimnya banyak apa? Covid ya katanya. Banyak yang mati katanya. Sampai ambulan aja nggak berhenti lewat. Tahu hari isinya PKK itu ambulan. Rupanya bukan di sini dong, di Bogor begitu juga, Pak. Saya ketemu kemarin jamaah orang Bogor. Loh, sama saya bilang gitu. Serentak nih. Kayak ada yang koordinir. Ya Allah, ya rupanya benar ada saksinya. Ya di Priok pada nabrak tuh, gara-gara dia nabrak nih, ambulan kan ugal-ugalan biasanya. Kalau memang ada isinya kita hormatin kan gitu. Yang sakit, yang meninggal kita kasih jalan. Kalau lagi kagak ada isinya jangan hidupin kan gitu. Peraturannya begitu. Ini kan kagak. Ya, sampai stres tuh yang lagi isolasi gitu. Ya Allah. Di Priok ada itu, ketangkap, ya dipukulin namanya warga Indonesia kan, ya nabrak ya. Diinterogasi. Ditanya nggak taunya dibayar 300 atau berapa. Zaman sekarang orang nyari duit susah. Disuruh ngapain aja dikerjain, bolak-balik tuh pasang sirena 10 kali sehari. Dibayar misalnya 300. Ya Allah. Ini ada satu kekejaman di balik orang yang mengambil manfaat dalam musibah Covid ini, ya. Maka doa kita untuk mereka ini, ya kalau Allah nggak kasih hidayah, kalau Allah nggak kasih hidayah, kita minta supaya Allah kasih hidayah nih, sadar dah. Kalau Allah nggak kasih hidayah, ya terserah dah. Ya Allah mau mampusin juga nggak apa-apa dah. Ya Allah nggak kasih hidayah, serah dah. Ya, ini karena mereka menikmati segala kenikmatan di balik penderitaan rakyat. Kita lagi pada sakit, bahasanya kita lagi pada ya ketakutan, mereka menikmati itu semua. Ini. Nah, ya insya Allah dengan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, maka kita akan mendapatkan banyak kasih sayang Allah dan kebaikan-kebaikan Allah, diantaranya keberkahan, kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kedamaian. Fala yada'u ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Ketika Allah pandang hari Arafah semua hamba-hambanya, maka Allah tidak tinggalkan tuh orang yang di dalam hatinya ada iman
meskipun hanya sekecil biji sawi. Oh, imannya dikit banget. Tetap dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka orang yang menghormati dan memuliakan daripada hari Arafah. Jadi yang hari Arafah, yang dia lagi ngaji, yang dia lagi sholat, yang dia lagi bersilaturahim, yang dia lagi sedekah, yang lagi melakukan ibadah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dengan pandangan rahmatnya. Lalu apa? Illa ghafaralah, melainkan setelah Allah melihatnya, Allah mengampuni mereka semua. Kemuliaan hari Arafah, orang yang memuliakan Arafah, ibadah di dalamnya, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, mendengar, karena dengar Nabi langsung ngomong begitu. Abdullah bin Umar masih tanda tanya. Ini hari Arafah, diampuni dosa-dosanya semua. Apakah khusus bagi orang yang lagi wukuf di Arafah, atau semua orang yang muslim yang memuliakan hari Arafah, yang ada di negaranya, yang di kampungnya, yang di rumahnya? Maka bertanyalah Sayyidina Abdullah bin Umar kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, linnasi jami'an am li ahli Arafah? Kata Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ampunan hari Arafah, apakah khusus li ahli Arafah, bagi orang yang wukuf di tanah Arafah, atau linnasi jami'an, atau semuanya yang lagi di rumahnya kayak kita, apakah mereka juga dapat? Apa jawaban Rasulullah? Qala bal linnasi jami'an, bukan hanya bagi orang yang wukuf di Arafah, juga bagi mereka yang memuliakan hari Arafah yang ada di rumahnya masing-masing. Allah berikan ampunannya. Lalu apalagi kata Nabi? Sebab kata Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala ma ru'iya iblisu yauman huwa fihi asghar wa ahqar wala adhad wala aghyad min yaumi Arafah. Kata Nabi, kenapa lagi? Ketika hari Arafah nanti itu, tidaklah aku diberikan penglihatan iblis. Jadi Nabi kasih lihat iblis. Tidaklah aku melihat iblis dalam satu hari yang mana pada hari itu iblis kelihatan asghar, kecil banget, nggak ada apa-apanya. Wala ahqar, dan tidak ada aku lihat iblis saat itu yang paling hina. Wala aghyad, yang paling menjelekkan dan paling stres tuh. Aku lihat iblis, melainkan ketika saat itu datangnya hari Arafah. Jadi ketika datang hari Arafah, itu iblis udah sangat takut. Maka kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa dapetin tuh hari Arafah, kemudian mendapatkan banyak ampunan Allah, fadilah Allah. Lalu pada hari Arafah itulah juga yang menjadi tanda bahwa takbiran yang dilakukan pada momen hari raya Idul Adha sudah dimulai. Ya, takbirannya. Jadi kapan? Kalau hari raya Idul Fitri masuk takbirannya begitu terbenamnya matahari akhir Ramadan, yang disebut dengan malam takbiran, sampai imam naik masuk di dalam sholat idnya. Setelah itu tidak ada lagi takbiran. Adapun Idul Adha, mulai kapan kita bertakbir sehingga dikatakan Idul Adha ini Idul Akbar, hari raya yang paling besar dengan banyak tinjauan dan sebab-sebabnya. Di antaranya apa? Takbiran dari atau pada momen hari raya Idul Adha sudah masuk mulai fajri yaumi Arafah. Jadi mulai subuh hari Arafah. Ya, biasanya orang mungkin banyak yang belum melakukan takbirannya, mulainya malam takbiran. Jadi dia udah masuk dari mulai subuh hari Arafah besok. Ya, pas kita ngaji, kita habis sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu mulai kita baca takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ila akhirih. Jadi sebenarnya syariatnya seperti itu, ya. Hah? Zat ngapa? Kalau di kampung kita pakai tadi kata lebaran duluan gitu. Wah, sembahyang Id habisnya nih, ya. Itulah fungsinya kita mengaji, hadir di majelis ilmu. Mana yang kita belum tahu jadi tahu. Mana yang tadinya takut, nah kan sebab takut nih. Ya kalau kita cuman ngikutin kata orang, ya kayak jadi kita ngerjain sunnah. Ya, mulain. Ya. Jadi kita baca takbiran doang udah 3 kali selesai. Terus itu. Jadi mulai subuh. Mulai kapan? Jadi bacanya dari habis subuh, terus dibaca takbiran itu semenjak dari tanggal 9 setiap kita selesai sholat duha kita selesai di rumah takbiran lagi. Zuhur tuh tanggal 9 takbiran lagi habis sholat, ya. Pokoknya itu disebut takbir muqayyad, takbir yang dibatasi terikat dengan sholat. Dia dibaca setelah habis sholat, itu namanya takbir muqayyad. Habis sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, diawali dari subuh hari Arafah. Nah, pas banget besok di sini. Ya, kita praktekin semua. Kalau di Pancoran Mampang udah pakai semua ini udah. Ya. Ini masa Jagakarsa namanya banyak pengajian yang baru, yang sunnah ini, ya. Jadi ya namanya prasangka orang nggak apa-apa, yarin dah. Tadi kata lebaran, yarin aja di kata-kata doang udah. Ya lebaran sih kagak, belum, besok baru. Ya. Nah, kenapa? Itu syariat yang memang kita dianjurkan. Jadi setiap habis sholat sunnah, kita sholat sendiri, sholat duha, baca takbiran aja dah. Ya, takbiran. Ya. Takbiran. Nah, sampai malam takbiran. Malam takbiran masuk tuh takbiran juga. Takbirnya disebut takbir mursal. Jadi ada 2 takbir, takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbiran yang hanya dibaca setelah sholat. Adapun takbir mursal kapan? Begitu malam takbiran. Sampai imam sebelum naik dalam sholat Id. Apa bedanya? Kalau takbir mursal namanya mursal, lepas bahasanya. Lepas itu apa? Nggak mesti harus habis sholat. Makanya di jalanan tuh malam takbiran orang pada baca takbir. Di pasar, ya, di mana saja itu maknanya mursal, dilepas kapan saja boleh dibaca takbiran. Ya, nggak mesti harus habis sholat lagi pokoknya dari mulai habis maghrib tuh malam takbiran, yang di mana yang lagi jalan kita baca takbiran, itu yang dinamakan takbir mursal. Terus masuk sampai sholat Id, selesai sholat Id, nah terus tuh takbir, baca takbirannya terus berlangsung sampai akhir hari tasyrik. Kita masih membaca itu yang biasa sudah dipakai dah, ya. Yang belum dipakai tadi tuh subuh hari Arafahnya. Kalau takbir yang setelahnya itu kita pakai udah semuanya. Jadi ada yang kurang lengkap di depannya kita belum pakai, ya. Jadi kalau setelah dari 11, 12, 13 tasyrik itu ya juga yang disebut takbir muqayyad. Takbirnya juga dibaca setelah sholat. Dan disunahkan juga mengumandangkan takbir ketika melihat hewan-hewan kurban, atau ketika sedang penyembelihan hewan kurban. Jadi besok baca takbiran. Misalnya lagi motong di belakang, di sini ada yang baca takbiran. Jadi masjid-masjid lagi motong, jangan kosong tuh suaranya. Yang jadi tugas, ada petugas yang tukang baca takbiran dah. Dia nggak usah ke bawah-bawah dah, siapin dah kopinya, snacknya apa aja dah. Ya. Ntar takbiran kayak berhenti ngapa ya? Gue mau ngopi dulu. Sip-sipan 2 orang 3 orang, ya. Untuk apa? Zayyinu a'yadakum bitakbir, kata Nabi. Hiasi, ramekan Id kalian dengan takbir. Insyaallah, ya insyaallah, mudah-mudahan, ya. Ustaz Amir dikasih hidayah. Iya, ya insyaallah Allah kasih hidayah, dan semuanya pengurusnya pada sehat. Yang sakit di rumah, yang ke masjid kita doain ya. Kita doain di masjid nih, makanya tadi ya semuanya insyaallah berjalan tetap normal. Nih banyak guru-guru kita udah mati, meninggal, wafat mereka, kayak Abdul Rashid, Abdul Syafi'i, Dr. Lutfi Fatullah yang pernah ngisi kuliah subuh. Tuh, ya. Jadi
Inilah fungsinya kita menghidupkan lagi. Ilmu diangkat bukan diambil dari dadanya, tapi dengan meninggalnya para ulama. Nah, kalau kita nggak pernah ngaji, gimana kita mau jadi ulama? Ini kan ulama semua nih, orang alim semua. Orang ngaji kemana aja? Ya, makanya kalau saya sebutin atau ustadz ini nggak nih, waktunya nggak cukup. Kenapa? Orang alim semua nih, ulama semua. Apa maknanya ulama? Orang yang punya ilmu, orang yang ngaji maksudnya. Jadi bukan ulama itu cuma guru, tapi ulama itu orang yang ngaji, yang duduk di majelis ilmu. Insya Allah ilmu kita manfaat. Kita amalin di bulan Dzulhijjah, sedekah kita banyakin, zikir nanti kita baca. Jadi insya Allah Senin besok kita tetap mengaji, meskipun dalam waktu yang sebentar juga. Ya mudah-mudahan semuanya menjadi barokah dalam hidup kita. Tahun besok, tahun depan besok, ya tahun besok dah Arafahnya kita belum tentu masih hidup, ya kita belum tahu. Maka insya Allah mudah-mudahan ini menjadi niat baik dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.